Rayap. Yap, musuh besar bagi bangunan yang sering dianggap kecil dan sepele. Padahal nih, di Indonesia, kerugian akibat rayap ditaksir mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Mereka bisa menghancurkan kayu, kertas, bahkan material berbasis selulosa hanya dalam hitungan bulan saja. Nah, di video kali ini kita akan membahas tuntas bagaimana rayap bisa merusak bangunan, kenapa mereka begitu sulit untuk diberantas, dan strategi arsitektur apa yang bisa kita gunakan untuk mencegahnya. Oke, kita mulai dengan membahas jenis rayap yang ada di Indonesia. Yang pertama, di sini ada rayap tanah atau subterranean termite yang paling merusak dan hidup di koloni yang besar. Mereka menyerang dari bawah tanah. Yang kedua ada rayap kayu kering atau drywood termite. Mereka hidup langsung di dalam kayu kering dan sulit terdeteksi. Lalu yang ketiga ada rayap kayu basah atau dampwood termite. Suka kayu yang lembab dan biasanya mereka berada di luar ruangan. Rayap punya fakta unik nih teman-teman. Di antaranya adalah koloni mereka bisa berisi jutaan individu. Ratu rayap sendiri bisa bertelur hingga 30.000 butir per harinya. Dan juga rayap bekerja 24 jam non-stop tanpa tidur. Rayap merusak struktur kayu, kusen pintu, jendela, rangka atap, parket, dan lemari built-in. Mereka juga bisa merambat ke dokumen, buku, bahkan hingga ke kabel listrik. Bahaya terbesar dari rayap adalah kerusakan struktur. Banyak kasus rumah yang atapnya roboh karena balok kayu mereka dimakan rayap dari dalam. Sedangkan untuk kerugian ekonomi akibat rayap, biaya perbaikan akan jauh lebih mahal daripada biaya pencegahannya. Rayap bersembunyi di dalam tanah, tidak terlihat dan baru ketahuan setelah kerusakannya parah. Koloni besar dan kompleks, satu sarang bisa meluas hingga puluhan meter. Rayap punya sistem komunikasi kimia teman-teman, disebut feromon, sehingga serangan mereka sangat terorganisir. Rayap tanah bahkan bisa membangun jalur lumpur untuk melindungi diri dari cahaya dan juga udara yang kering. Nah, berikut ini ada beberapa strategi pencegahan dari segi arsitektur teman-teman. Yang pertama adalah perencanaan desain. Hindari kontak langsung kayu dengan tanah. Lalu, gunakan pondasi beton yang rapat tanpa celah. Yang kedua adalah mengenai material bangunannya. Gunakan kayu yang sudah diawetkan atau jenis kayu tahan rayap seperti ada kayu ulin, kayu merbau, dan juga kayu bengkirai. Lalu yang alternatifnya adalah baja ringan, beton, atau juga bisa untuk material komposit. Lalu untuk strategi yang ketiga yaitu untuk konstruksi dan juga finishing. Lapisi kayu dengan cat, pelitur, atau bahan anti rayap lainnya. Dan pastikan sistem drainasenya pun baik karena rayap menyukai kelembapan. Lalu untuk strategi yang terakhir yaitu perawatan rutin. Inspeksi rumah minimal 6 bulan sekali. Dan pasang umpan rayap, termite bearing system namanya. Sistem prakonstruksi, yaitu penyemprotan tanah dengan termitisida sebelum pondasinya dicor. Sistem pipa anti rayap di bawah lantai yang memungkinkan penyemprotan ulang tanpa bongkar rumah. Termite bearing system merupakan sistem di mana rayap diberi umpan beracun yang akan dibawa pulang oleh koloni mereka, sehingga hal ini dapat memusnahkan koloni rayap dari dalamnya. So, rayap memang musuh kecil, tapi dampaknya besar banget buat bangunan. Pencegahan jauh akan lebih murah daripada perbaikannya ya teman-teman. Sebagai arsitek, desainer, ataupun pemilik rumah, penting sekali untuk mempertimbangkan perlindungan rayap sejak awal desain dan juga pembangunan. Kalau kalian punya pengalaman nih atau mungkin cerita yang merugikan tentang rayap, boleh banget untuk di-share di kolom komentar bawah ini ya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel Belajar Arsitektur supaya nggak ketinggalan pembahasan menarik-menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam arsitektur.